One Piece episode 1136 menjadi topik perbincangan yang sangat besar di jagat maya, apalagi di luar sana. Banyak sekali fans One Piece menangis di momen tersebut. Dalam episode ini juga di IMDb sempat mendapat rating 9,9 walaupun sekarang statusnya turun. Oke, kenalin, nama gue Putra. Di video kali ini gue ingin sedikit membahas betapa kerennya One Piece episode 1136 ini, juga alasan kenapa Oda adalah master dari backstory. Oke, kita mulai. Dalam One Piece episode ini sudah berhasil memberikan kesan yang luar biasa, bahkan bagi gue yang sudah tahu jalan ceritanya karena sudah membaca mangganya duluan, tapi tetap bisa mendapatkan rasa yang tertuang di dalamnya. Dan kita juga harus kasih apresiasi tinggi kepada Toei atas kualitas yang sudah diberikan. Karena episode ini secara bersamaan berhasil memberikan banyak nuansa kepada para penonton, dari senang, tawa, marah, berempati, nostalgia, juga kesedihan yang mendalam. Semua rasa tadi terpadu dengan indah bersama art yang cantik, juga latar suara yang menyayat hati. Jadi bisa dibilang eksekusi anime di episode ini bagus banget. Tapi tidak sampai di situ saja. Walaupun eksekusinya bagus, tapi jika tidak dipadukan dengan cerita yang bagus, maka sama aja bohong. Dan di episode ini, lagi dan lagi Oda berhasil mengeluarkan magicnya dengan membuat cerita penulisan backstory yang bagus sekali. Tidak hanya tentang akhir dari hidup atau kesadaran Kuma, tapi juga tentang bagaimana perjalanan panjang dari seseorang yang mengagumi hero hingga berubah menjadi hero yang sebenarnya, seperti yang dikatakan Dr. Vegapunk. Kuma, omae koso hero aja. Karakter Kuma, di mana sepanjang cerita One Piece berjalan, mulai dari tidak disukai, penuh dengan kecurigaan, berubah menjadi banyak pertanyaan, hingga sekarang menjadi karakter yang sangat dicintai sepenuhnya. Satu persatu kepingan teka-teki dari seorang Kuma dimunculkan penuh dalam satu episode ini. Dari momen pengorbanan Zoro terhadap semua luka yang diderita Luffy di Thriller Bark, dengan tambahan narasi dari Kuma, bahkan aku pun akan pingsan jika menerima ini, membuat puzzle yang selama ini dicari-cari akhirnya terisi dengan selisih jarak 759 episode. Berlanjut momen Sabaody ketika Luffy memukul Tenryubito dan ternyata Kuma menyaksikan peristiwa itu, serta penyelamatan Kuma terhadap seluruh kru Mugiwara yang dulu hanya memberikan penjelasan jika dia berada di pihak yang sama. Tapi di episode kali ini semua keseluruhan cerita dijelaskan dengan sangat rinci tentang betapa perhatian Kuma kepada Luffy. Kuma juga meyakini jika Luffy yang akan menyelamatkan dunia. Benar-benar pertunjukan karya tulis yang sangat detail dari seorang Oda. Bagaimana di akhir berhasil membuat banyak orang menangis kencang karena percakapan dua karakter yang sebenarnya mempunyai bentuk yang aneh, dari om-om besar seperti beruang dan kakek-kakek dengan kepala terbelah juga lidah menjulur. Hingga di akhir kata sederhana muncul, yaitu ucapan ulang tahun, menjadi penutup yang sempurna bagi episode ini. 10歳の誕生日おめでとう。 Tidak hanya dari Kuma saja, tapi betapa detailnya sosok dari karakter Buni. Memulai menjadi seorang bajak laut dan menjalani perjalanan panjang dalam pencarian ayahnya, yaitu Kuma. Juga momen yang dulu tidak pernah terbayangkan sama sekali, sekarang semua gerak-geriknya mempunyai banyak arti. Hal-hal detail dari Buni yang mulai belajar menggunakan lipstick, memakai tanda wajah agar mudah dikenali ayahnya, juga mempunyai tujuan untuk mencari Nika agar membuat ayahnya senang. Detail-detail tersebut memperlihatkan tingkah lakunya yang seperti anak kecil, karena memang ia sebenarnya masih berusia 10 tahun. Sampai di akhir cerita, Buni yang menyentuh gelembung ingatan dari Kuma membuat semua hal yang dulu para pembaca dan penonton tidak menyukai karakter Buni sekarang berbalik 180 derajat menjadi menyukai Buni. Karakter yang sangat pantas untuk disayang juga dilindungi. Walaupun jelas ini adalah cerita karangan fiksi, tapi tetap saja jika kita membuat analogi dunia nyata, betapa sedihnya jika kita bisa merasakan apa yang dirasakan seorang Buni.
Di umur yang baru 12 tahun, dia akhirnya mengetahui seluruh cerita masa lalu dan perjuangan ayahnya. Juga untuk pertama kalinya dia melihat ibu kandungnya. One Piece menjadi salah satu serial di mana backstory menjadi salah satu daya tarik utamanya. Bahkan karakter bukan pemeran utama seperti Sailor Pink mempunyai kisah backstory yang sangat menyayat hati. Dalam kolom SBS, Oda pernah menyinggung jika dia selalu menangis setiap membuat karakter yang sedang menangis. Value dari backstory yang dibuat Oda tidak hanya sekedar selera, tapi juga dibuktikan dengan tingginya rating ketika membahas tentang masa lalu. Misalkan saja masa lalu Kuma pada episode 1136 saat ini pernah menyentuh rating 9,9 yang sekarang berada di rating 9,8. Setelah itu masa lalu Sanji pada episode 804 berhasil menyentuh rating 9,5. Lanjut ke salah satu backstory favorit gua sepanjang masa, yaitu masa lalu Robin di Pulau O'Hara pada episode 277 berhasil menyentuh rating 9,4. Masa lalu Nami dengan konflik Arlong pada episode 37 berhasil mendapatkan rating 9,3. Begitu juga dengan cerita masa lalu Chopper dengan Dr. Hiruk di episode 86 juga berhasil mendapat rating 9,3. Masa lalu dengan cerita penuh dengan kesepian dari Brook pada episode 380 berhasil mendapatkan rating 9,3. Dan semua art of backstory tadi tidak hanya untuk pemeran utama saja, bahkan untuk pemeran supporting atau sampingan mempunyai cerita masa lalu yang super dalam. Misalkan saja pada episode 974, masa lalu dari Kerajaan Wano, cerita tentang pengorbanan Oden berhasil mendapatkan rating 9,6. Begitu juga dengan kisah sedih dari masa lalu Lao dan Rocinante pada episode 706 berhasil mendapatkan rating 9,6. Dan jangan lupakan karakter yang benar-benar sampingan, yaitu Sailor Pink dengan cerita masa lalu yang sangat dramatis. Walaupun tidak mencapai rating 9, tapi tetap saja ratingnya 8,8. Angka yang luar biasa untuk seorang karakter sampingan. Yaps, pada akhirnya semua ini membuktikan betapa jagonya Eiichiro Oda dalam membuat cerita backstory karakter, membuat karakter ciptaannya menjadi lebih kuat dan bermakna dari kebutuhan cerita ataupun kebutuhan emosional penonton terhadap perkembangan karakter tersebut. Oke, sampai di sini aja video kali ini. Kalau kalian suka pembahasan seperti ini, kalian bisa subscribe, juga like dan komen backstory mana yang menjadi favorit kalian. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.